Janji nawacita Jokowi di 2014 malah jadi nawadosa. Emang dosanya Jokowi apa aja? Bentar, ada dinasti dan oligarki politik, pelemahan institusi demokrasi, TNI di ranah sipil, runtuhnya sistem pendidikan, kelemahan KPK, kegagalan menangani pelanggaran HAM berat. Bentar. Banyak banget. Syok aku dengernya. Emang ada berapa sih? Dan juga kita mendoakan kepada Pak Prabowo untuk selalu sehat dan menjaga diri dari makanan, minuman, dan tindakan-tindakan yang akan membuat Bapak mengalami gangguan secara fisik maupun hal-hal yang lebih jauh sebagaimana dikatakan Ibu Koni Bakri Rahakundini. Nah Bu Alfian, kalau Tempo menuliskan Nawa Dosa Jokowi, untuk akhir sesi kali ini apa yang ingin Bu Alfian sampaikan di hari lengsernya Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bung Alfian. Baik Bung kameramen kabarnya baik. Bung Alfian juga kabarnya alhamdulillahirabbil alamin baik dengan hidayah Allah buat kita semua. Ya, Bung Alfian, terima kasih. Mudah-mudahan Bung Alfian senantiasa sehat dan sabar menghadapi kegiatan dakwah di kedepannya Bung Alfian, karena kita tidak tahu rezim Prabowo akan menjadi rezim yang berpihak pada Islam atau tetap menjadi musuh Islam seperti Jokowi. Nah Bung Alfian, kita masuk dalam sesi khusus melepas purna tugas yang mulia Jokowi Al Mulyono. Nah Bung Alfian, 10 tahun Jokowi, apa yang ingin Bung Alfian katakan di sesi awal ini? Silakan. Lesu, lemah, letih, jenuh, males, dan hang. Otak tuh hang, kram, otak kram. Merespon dengan penjelasan bahwa Jokowi boleh dibilang merupakan cacat sejarah bangsa Indonesia, di mana kita memiliki orang nomor satu di negara ini yang tidak mempersatukan, orang nomor satu yang tidak menyatukan, orang nomor satu yang tidak membahagiakan, orang nomor satu yang tidak menunjukkan pemihakan kepada kaum mayoritas. Jokowi, saya ingatkan, Anda telah melukai hati para ulama-ulama dalam jangka yang panjang. Betul. Dengan kelakuan anak-anak Anda, dengan kelakuan menantu Anda, kelakuan anak perempuan Anda. Dan yang jelas, Jokowi adalah mimpi buruk Indonesia. Semoga ya Allah jangan pernah ada lagi presiden seperti orang seperti ini di negeri ini. Bung kameramen, rasanya itu respon awal kecewanya sampai ke ulu hati, pedihnya sampai ke ujung hati pada Bung kameramen. Disilahkan. Majalah Tempo mencatat ada 18 dosa yang dibuat pemerintahan Jokowi selama 2 periode. Beberapa udah aku sebut. Ada lagi soal mempersempit ruang kebebasan sipil sampai maksain pembangunan IKN. Ya, kata kunci yang kita dapat di respon awal ini adalah cacat sejarah bagi Indonesia, Bung Alfian. 10 tahun kezaliman Jokowi, kilometer 50, Kanjuruhan, 22 Mei, dan terlalu banyak nyawa yang hilang, Bung Alfian. Di rezim Jokowi ini rasanya orang-orang yang zalim itu mereka insya Allah tidak hanya dihukum Allah di akhirat, tapi juga akan dihukum Allah di dunia ini. Nah Bung Alfian, apa yang perlu disikapi atau dilakukan oleh masyarakat dengan turunnya Jokowi, Bung Alfian? Maksudnya kadang-kadang kan ketika presiden kayak SBY dulu turun kan pada bersedih, Bung Alfian. Tentu ketika Jokowi turun pasti akan dimunculkan kesedihan-kesedihan itu. Selamat jalan Bapak. Ini gimana nih Bang Alfian? Yang pertama, saya ingin mengingatkan sebuah perbincangan dengan seorang orang tua yang bercerita anaknya baru saja menyelesaikan skripsi S1-nya yang membahas tentang tipikal leadership, tipikal seorang pemimpin. Ada tiga mental yang destruct, mental yang merusak itu. Tapi 3 itu satu ini. Nah, ternyata dalam skripsi anak ini dia melihat dengan bimbingan dosen ahli psikologi, dia mendapatkan bahwa Jokowi itu bersatu dalam dirinya. Apa itu? Yaitu narsistik,
narsis dikit-dikit diinikan ke sawah pakai helm, dia macam-macam kelakuannya, dia masuk gorong-gorong. Nah yang kedua paranoid, Parno itu sangat kelihatan sekali, yang paling terasa ketika aksi 411 menjelang 212 dan Machiavellistik, yaitu pola perilaku yang menghalalkan segala cara, nggak ada urusan akan mencelakai orang, mencelakai kampung. Dan kita banyak melihat kasus food estate misalnya, itu kerugiannya kan sangat tinggi, belasan, puluhan, bahkan ratusan triliun tuh Bung kameramen. Dan banyak kejadian-kejadian yang belakangan ini menjadi sangat mengenaskan, kembali dijualnya pasir yang itu jumlahnya miliaran kubik, yang menimbulkan kerusakan ekosistem alam, ekosistem sosial, dan menimbulkan orang-orang menjadi terdiam, termasuk PIK yang berubah jadi PSN. Itu telah menimbulkan luka yang sangat dalam, dan Indonesia merasakan betul suasana penjajahan oleh imperialis kolonialis Cina antek yang ada di negeri kita. Belum Cinanya yang asli dari Cina, ini Cina dalam negeri. Maka jawaban kunci dari saya adalah, Jokowi, kau akan berangkat meninggalkan kami, tidak ada sedikit pun kerinduan. Yang diperlukan rehabilitasi mental sosial masyarakat untuk optimis, untuk percaya diri, dan juga kita mendoakan kepada Pak Prabowo untuk selalu sehat dan menjaga diri dari makanan, minuman, dan tindakan-tindakan yang akan membuat Bapak mengalami gangguan secara fisik maupun hal-hal yang lebih jauh, sebagaimana dikatakan Ibu Koni Bakri Rahakundini dengan pernyataannya yang saya pikir tidak asal menyebut, tidak asal bunyi. Begitu Bung kameramen. Awalnya tuh kalau kamu ingat di tahun 2021 ada ide perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi mendekati pemilu 2024, manuver perpanjangan masa jabatan presiden menyurut. Nah di sini nih, kalau kamu sadar sebelum upaya perpanjangan masa jabatan itu, Jokowi udah memupuk dinasti politik. Tahu dong kalau anak Jokowi, Gibran, maju jadi wali kota Solo di Pilkada 2020, terus terpilih jadi wali kota Solo. Ya, Bung Alfian, revolusi mental sangat merusak mental anak bangsa, Bung Alfian. Kalau mungkin diinvestigasi atau diriset lebih mendalam, saya rasa 10 tahun Jokowi ini memang paling banyak menurut saya, Bung Alfian, kerusakan-kerusakan yang muncul, Bung Alfian. Dari anak membunuh orang tuanya, kemudian banyak pesantren atau tempat pendidikan atau tempat belajar yang mencabuli murid-muridnya, bagaimana banyak panti asuhan yang mencabuli anak asuhnya. Dan ini saya rasa, Bung Alfian, sangat banyak di rezim Jokowi. Namun saya belum mendengar sehuruf kata pun dari Jokowi akan melakukan perbaikan dari sisi tersebut, Bung Alfian. Pernahkah kita melihat ada Jokowi bersimpatik atau berempatik dengan kejadian hal-hal seperti ini? Saya rasa belum. Ini bagaimana, Bung Alfian? Karena bagaimana cara merehabilitasinya, Bung Alfian? Karena ini sudah jatuh parah, bahkan di akhir ini Jokowi masih sempat-sempatnya memoles gincu-gincu kezolimannya. Silakan. Pertama mari kita buka konsep revolusi mental. Revolusi mental itulah revolusi yang telah digulirkan dengan beberapa istilah. Dulu tahun 1917 dikenal dengan nama revolusi Bolshevik. Tahun 1949 dikenal dengan nama revolusi kebudayaan. Nah, revolusi mental merupakan sebuah konsep yang pernah dirumuskan oleh D.N. Aidit. Nah, konsep ini sebetulnya kemudian memang merupakan dalam arti sesungguhnya revolusi merusak mental. Ini mungkin yang perlu dipahami oleh masyarakat, dan saya yang menekuni gerakan komunisme PKI menyatakan dengan tegas bahwa revolusi mental yang dilakukan adalah merusak mental untuk orang tidak berani membela yang benar, merusak mental orang tidak mau mematuhi perintah Tuhan, merusak mental. Dan kalau tadi Bung kameramen yang belum disebut, di masa Jokowi lah orang berani merusak simbol-simbol agama. Betul. Dari mematahkan plang perguruan Muhammadiyah di Cimetuk Celuring pada tanggal 7 Februari 2022, dari melemparkan ledakan berupa petasan atau petasan teko atau bom kecil atau bom molotov ke perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara, dan juga mencederai bahkan membunuh ustadz-ustadz dan ulama-ulama kita, dari Ustadz Alek di Cipondoh Tangerang, Ustadz Jamaluddin di Bekasi, kemarin juga Ustadz Didik di Pelupuh Sragen. Yang jelas
Di masa Jokowi kelihatan sekali arogansi kader-kader yang berhaluan komunisme PKI semakin merajalela dengan sikap yang menghina agama, memasukkan Quran ke dalam toilet, merobek Al-Quran dan menyebarnya di ruang utama masjid di Padang Pariaman. Terlalu banyak kalau diinventarisir. Maka dari saya, yang perlu diketahui bahwa rezim Jokowi adalah rezim yang secara terang-terangan dan secara tersirat, yang secara sadis telah menjadikan umat Islam mayoritas tertindas dalam cengkeraman tirani minoritas Cina dan orang-orang Zionis Kristen yang mereka terus-menerus membuat kita yang dicederai, kita yang dizolimi, tapi kita yang dituduh sebagai teroris, sebagai intoleran. Yang intoleran justru mereka, tapi kita yang dituduh. Yang teroris justru mereka, tapi kita yang disangkain, kita yang divonis. Karena terus terang kami punya kemarahan yang besar, dan tentu kemarahan bukan kemarahan pribadi, kemarahan kami sebagai rakyat telah dipimpin oleh pemimpin yang tidak becus, pemimpin yang egois, dan pemimpin yang sangat mementingkan keluarganya ketimbang rakyat Indonesia. Kami sangat muak dengan Anda. Dan masih ada lagi keluarga Jokowi di pemerintahan. Adik ipar Jokowi, Anwar Usman, kan jadi hakim MK. Terus ada juga satu sepupu di PT BNI dan 2 keponakan Jokowi di PT Pertamina dan anak usaha Pertamina. Kaisang jadi ketum PSI padahal baru 2 hari dapat kartu anggota partai. Kalau soal Gibran, sekarang udah jadi wakil presiden terpilih. 10 tahun kezoliman Jokowi, Bang Alfian, mengiringi langkah berhentinya dia menjadi presiden dan kegagalan oposisi memberhentikan Jokowi di tengah jalan. Artinya sendeso-desonya Jokowi, dia sudah melakukan konsolidasi yang sangat kuat, baik dirinya dengan kepolisian, dengan tentara, atau dengan presiden setelah dirinya. Nah, Bu Alfian, kalau Tempo menuliskan Nawa Dosa Jokowi, untuk akhir sesi kali ini, apa yang ingin Bu Alfian sampaikan di hari lengsernya Jokowi? Closingnya, silakan Bu Alfian. Di masa Jokowi terjadi diskriminasi dengan ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Tirani minoritas menjadi sangat kurang ajar dan sangat terang-terangan. Itu yang saya ingin katakan secara terbuka. Yang kedua, di masa Jokowi terjadi oposisi yang mandul. Kita tahu bahwa di antara yang sering menyuarakan perlawanan, di antaranya bernama Partai Keadilan Sejahtera. Saya tidak ingin dalam posisi seolah-olah bela-belain PKS, tapi memang PKS tidak cukup kuat secara kemandirian kolektif ya untuk menghadapi tekanan dan hentakan yang begitu kuat. Dan sekali lagi buat PKS, segera bangkitlah kembali, harapan itu masih ada sebagaimana lagu yang Anda punya, yang kita punya di lagu khas Anda. Yang kemudian Nawa Dosa yang dibuat oleh Tempo itu, Bung Kameramen, itu jumlahnya ada 18. Iya. Poinnya 18, tapi diistilahkan untuk mengkontra nawacita yang diversuskan dengan nawa dosa. Di sana banyak hal. Betul. Yang berhubungan dengan kerusakan alam, yang berhubungan dengan dibenturkannya antara TNI dan Polri, bagaimana ketidakadilan kepada TNI, dan ini menunjukkan negara yang berhaluan komunis. Sekali lagi buat pemirsa, saya ingin katakan semoga Pak Prabowo bisa menjadi antitesis, dan seluruh umat Islam, seluruh bangsa kita pernah menginginkan Pak Prabowo menjadi presiden yang paling kentara 2014 dan 2019. Namun saya tetap ingin berikan catatan, kemenangan Bapak kali ini merupakan kemenangan yang Bapak berkolaborasi dengan penjahat negara yang bernama Jokowi dan keluarganya. Mudah-mudahan dengan jabatan di tangan Bapak bisa bertobat dengan 1. Memenjarakan Jokowi dan keluarganya, 2. Dengan mengusut dan melakukan penegakan hukum terhadap KM 50, Kanjuruhan, peristiwa Mei 21-22, dan berbagai peristiwa yang berikutnya, merehabilitasi orang-orang yang tidak ada ujung-ujung kesalahannya. Satu di antaranya saya juga mengalami hal yang sama, dialami oleh Bunda Mary, dialami oleh tokoh-tokoh yang lain. Itu perlu ada rehabilitasi, bahwa kami bukan musuh negara, karena saya merupakan narasumber resmi tentang bahaya komunisme PKI sejak tahun 90-an. Sekali lagi, tidak ada dendam pribadi saya untuk Anda, Bung Jokowi, tapi Anda mempunyai nasib seperti Najib Razak di Malaysia, penting untuk diwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.